Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini topik kita adalah aplikasi penerapan MPKP dalam fungsi pengarahan. Ini supaya tidak lupa ya. Fungsi manajemen kemarin kita sepakati ambil yang 4 komponen ya. Yang pertama adalah planning. Itu isinya 1, perumusan filosofi, visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, menyusun kebijakan, itu aturan ya. Yang ketiga, penyusunan standar kinerja, itu bentuknya adalah SOP dan SAK. Yang keempat adalah pengembangan sistem informasi manajemen. Setelah itu kita masuk di organizing. Isinya juga 4. Yang pertama adalah struktur organisasi. Yang kedua adalah pembuatan job deskripsi, kemarin sudah kayaknya itu. Yang ketiga pembuatan daftar dinas perawat di ruangan. Yang keempat adalah daftar pasien. Ya. Kita sekarang masuk di actuating. Kemarin kan controlling ya, controlling kemarin itu, audit kemarin itu controlling. Sebenarnya itu fungsi yang keempat. Kita masuk fungsi yang ketiga, actuating. Actuating itu adalah program pengarahan untuk mengkawal planning organizing. Itu diarahkan. Maka di actuating itu ada beberapa komponen. 1, program motivasi. Jadi bagaimana perawat di ruangan itu motivasinya tidak low, tapi semakin hari semakin meningkat. Maka perawat itu harus ditunjukkan pekerjaan yang sebenarnya sebagai seorang perawat, meskipun belum ditunjang oleh kebijakan pemerintah. Sehingga untuk menyongsong itu ya harus dibuat tetap program motivasi. Antara lain ya misalnya setiap minggu ada program perawat teladan versi pasien, ada program perawat yang perawat yang mudah senyum versi pasien, perawat yang menyenangkan versi pasien. Dan jangan lupa perawat yang tidak sukai pasien. Itu nanti bisa bulanan dihitung. Jadi perawat yang memang menyenangkan bagi pasien harus disiapkan program reward. Misalnya 2 juta per bulan. Demikian juga perawat-perawat yang kena punishment, kena penilaian pasien jelek, maka harus dilakukan punishment. Ya, yang pertama teguran. Yang kedua ya, kalau kok tetap hasilnya kok tetap jelek, teguran tertulis. Kok tetap jelek di bulan berikutnya, maka dia tidak cocok jadi perawat. Kita usulkan jadi satpam aja. Karena mungkin suka menyentak pasien, sehingga pasien memberikan kotak sarannya jelek-jelek, atau kuesioner yang kita kirim ke pasien memberikan kesan dia negatif. Itu ya. Itu kita sebut program motivasi. Yang kedua, manajemen konflik. Manajemen konflik itu adalah suatu SOP di mana kalau ada konflik di ruangan itu harus gimana? Harus lapor siapa? Ini harus dibuatkan SOP supaya menjadi apa? Familiar. Karena apa? Konflik di ruangan itu wajib ada, tidak bisa tidak ada. Karena hidup itu memang untuk menyelesaikan konflik, bukan untuk menghindari konflik. Tapi konflik ini harus disiapkan cara penyelesaiannya. Nah, itu dibuatkan SOP namanya, SOP manajemen konflik. Jadi kalau ada konflik antara perawat itu nanti lapornya kemana? Setelah lapor diadakan bagaimana? Setelah itu apa? Nah, ini harus disosialisasikan dan dilakukan.
Yang nomor 3 adalah supervisi. Supervisi itu adalah kegiatan pengamati terhadap kegiatan yang sudah dilakukan oleh perawat, diarahkan kepada SOP dan SAK yang sudah dibuat. SOP itu ada 2 ya, SOP perasat, infus, kateter, ada SOP manajemen. Apa itu? Cara operan, cara pre-conference, cara post-conference, cara ronde, cara discharge planning, cara pendelegasian. Nah, itu semuanya kita sebut sebagai SOP. Dan pimpinan pada saat melakukan pengamatan, pengawasan, supervisi itu dikembalikan kepada SOP yang benar. Nah, nanti ada sendiri bahasa supervisi di apa ya, setelah UTS. Yang nomor 2 adalah pendelegasian. Pendelegasian itu pelimpahan tugas. Jadi misalnya saya kepala ruangan ya mau ke Jakarta. Nah, ini kan harus diganti karena ke Jakartanya selama 1 minggu. Nah, tugas kepala ruangan kan tidak bisa ditinggalkan. Maka harus ada surat pendelegasian penunjukan siapa pengganti kepala ruangan selama 1 minggu. Ada suratnya, ada penyerahan tugasnya. Nah, itu kita sebut sebagai pendelegasian, gitu ya. Yang terakhir ya, komunikasi efektif. Jadi koordinasi di ruangan. Apa bentuknya? 1. Ini kurang sebenarnya. 1 adalah penerimaan pasien baru. 2, orientasi pasien baru. Orientasi pasien baru. 3, operan, pre-conference, post-conference, case conference, ronda keperawatan, dan lain-lain. Sampai dengan nanti ada discharge planning, ada BKMRS, ada PKRS. Nah, itu kita sebut sebagai apa? Sebagai komunikasi. Nah, itu kita sebut sebagai kegiatan koordinasi. Sehingga saudara-saudara nanti familiar, oh di ruangan itu ada yang namanya kegiatan koordinasi dalam bentuk operan sampai dengan PKRS. Nah, ini harus dijalankan sesuai apa? SOP. SOP-nya piye iki. Sehingga nanti di supervisi itu jelas. Oh, operan itu caranya begini loh. Sehingga akhirnya apa? Orang tidak sendiri-sendiri. Tiap ruangan kok beda, operannya beda. Ya, namanya itu tidak standar. Ya, standar itu tidak harus sama, tetapi standar itu arahnya adalah ada indikator, ada patokan umum yang bersifat fleksibel. Jadi kayak operan itu ya caranya seperti ini. Nah, kalau ada tambahan tidak apa-apa, tapi hakikatnya di operan itu seperti ini. Misalnya ada tambahan apa-apa itu nanti fleksibilitas ruangan. Ini akan kita bahas per kiat pada saat nanti saudara setelah UTS ya. Nah, hari ini sekedar mengenal aja. Sekedar mengenal, terus memahami, dan nanti mempraktekkan setelah UTS. Saya kira untuk pengarahan hari ini cukup. Setelah ini ada modul yang saya kirim. Setelah itu ada Google Form yang perlu saudara selesaikan. Harus dikumpulkan sesuai jam kuliah. 1 sebagai absen, yang kedua sebagai penilaian berjalan. Tetap semangat, sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.